membiarkan Cars bermain dengan hero yang benar-benar lagi powerful banget di match sekarang. Tapi 3 hero assassin di ban. Spesifik sekali. Spesifik sekali hanya untuk Favian seorang sebagai jungler. Dan melepaskan banyak sekali gold mainer. Ada Roger, ada Harit yang mungkin akan jadi opsi dari Iron Chiki. Wow, Moskov dan Povius Open. Ini bisa jadi first pick juga sih untuk Povius yang sekarang lagi marak-maraknya. Tapi kayaknya memang funny-nya Favian udah tamat gak sih? Tamat Di sih MPL. kayaknya. Udah. Dia aja bisa main ayunan. Terakhir ini kan sama Altrigo kan? Iya. kemarin. Kivos. Evos ya? Ini sekarang dia ngebuka ke arah Povius, ya kan? Ini bisa menjadi sebuah jawaban untuk Cars. Tapi yang ditakutkan adalah itu udah disiapin, Lim. Ah, Sengaja ya. Quick band ketiga mereka dari Sendelukas ini menuju ke arah Moskov. Dan Hayabusa. kembali ke Ryota sepertinya. Masalahnya satu, perbuatannya ada di tangan dari Hayabusa antar di Favian atau di Ryota. Tapi gue ngerasa kayak Povius tuker Haya. Ini Povius plus 1 kan? Ya Iya. kalau dia ngambil mid bisa sama Chushin. Ya memang si Chushin kena Haya juga agak sedikit pusing lah. Tapi tetap aja gak sih? Ya Kayak mereka Haya bisa plus 2. change juga gak sih dengan adanya Aurora? Obvious Aurora ini bakal jadi pick yang solid banget untuk tim fight besarnya. Tim Liquid bisa buying time. Dan kita tahu sendiri bagaimana power dari Infernal Pursuit dan Dark Wave. Tidak melupakan bahwa itu adalah efek CC juga yang nantinya akan membuat Hayabusa pun bisa terkena hal tersebut. Itu dia. Pick yang sebenarnya berani banget. Tapi ya pasti ada maksud lah di balik Hayabusanya ini. Ada plan. Selain power pick juga dan Vexana ternyata utility juga. Wow, Cuman beda versinya aja nih. langsung loh. Ya Ya. mungkin lagi-lagi ya efek dari burst damage yang Vexana ditambah lagi dengan adanya Hayabusa yang mungkin bisa langsung ditargetkan juga ketika dia mengeluarkan Quad Shadow. Sehingga ini akan membuka Zushin dan Idit. Ini jujur ya, draft kiri ini udah mahal banget sih dari Rebellion. Ini kanan secara tidak langsung mereka tuh ngebuka draft yang baik untuk Rebellion. Dan kalau draft kanan ini nggak nge-counter, nanti setelah face bin yang kedua, wah ini aku bisa ngelihat mungkin game 1 ada di tangan kiri sih. Masalah gini, gue ngeliat kayak Hayabusa picknya ini sekaligus ngedinai dari Zushinnya keluar. Betul. Zushinnya jadi nggak diambil. Nah tiba-tiba sekarang ke tangan Rebellion. Kan adanya sisi yang udah pasti, damage-nya udah ada. Ini gold laner bener-bener harus dimatiin sih. Roger dulu ternyata diambil. Flex ya. Flex juga Iron Chiki bisa membawakannya dan kita tahu sendiri power dari Roger lah ya. Dia bisa ngedinai Assassin, ganking juga kayak Hayabusa. Sekalipun nanti akan ada Shadow Kill, nanti Roger punya opsi untuk bikin Thunder Belt atau bikin item seperti Endless Battle. Jadi ada tambahan HP juga untuk Rogernya. Sementara itu kalau kita lihat dari gold lane-nya Rebellion, 3 teratas sebelum ada hero map-nya di sini. Kayaknya udah boleh sih di-delete perlahan-lahan mungkin menuju ke Harit juga salah satunya. Magical lagi Bisa sih. dibawakan. Betul kan juga. Kalau kita ngomongin physical nih, mungkin yang terbuka langsung ke arah asuransi late game ya. Atau kayak Datrix mungkin salah satu Iya. opsi sih. Boleh sih Beatrix. Beatrix boleh, tapi kalau ngomongin ke arah Beatrix ini kondisinya Rogernya juga harus siap-siap melawan itu di arah gold lane. Ada baiknya mungkin kita coba ubah sedikit kalau misalnya tiba-tiba ada Ruby di sana. Oh, Sebagai menarik. gold lane. Menarik. Sebagai gold lane profesor. Karena pertama dia untuk ngedinai menuju ke arah seorang Hayabusa. Mereka coba untuk hentikan early pressure dari Roger. Banyak yang bisa dilakukan di sana. Dia juga bisa jadi stopper atas Povius sih. Yes. Ada Don Run Wolf King yang mungkin nanti ketika beradu ya antar War Axe plus ada Queen Swings, jangan lupakan nih. Untuk para fighter sekarang kayak jadi item wajib lah. Di Ruby harusnya masih bisa handle hal tersebut. Oke. Untuk ban terakhirnya masih ke magical damage kah atau ke Ruby? Seperti yang tadi dibilang Oji juga. Kalau magical Harit berarti ya. Harit boleh sih karena udah ada Nathan juga kan terlihat mereka ingin sedikit memberikan deny terhadap hero-hero magic damage karena Zushin sebagai satu-satunya sumber magic damage pun menurutku masih kurang. Ya. Kalau Iditnya ditaruh di XP lane, mungkin aku setuju. Jadi nanti di late game, Iditnya juga masih punya magic damage tersebut sehingga Harit adalah opsi terbaik untuk di ban. Oke, magical damage gold lane. Kalau memang mau paksa Lunox, tapi kalau Lunox yang bukan nge-counter laning ya kayaknya agak bonyok juga sih. Lunoxnya bahaya. Dan last ban untuk Rebellion masih di romer kan? Last band masih di romer, harusnya menurut gua Alpha sih. Carmilla, wah. Wah, Carmilla. Tapi jangan lupakan Widi pernah membawakan Lolita even dia nggak butuh-butuh banget counter dari Lolitanya. Jadi dia bener-bener menangin match up early game-nya. Roger kalau di gold lane bareng sama Lolita, rusuhnya minta ampun sih. Asli itu kuat banget sih. Tapi perputaran kalau nggak jauh sih sekarang kayak jauh kan? Grok juga, wah Grok enak sih streamingnya nih. Ya atau last pick aja dropnya. Bisa ambil goldnya dulu. Iya. Atau Munculin membiarkan Rogernya kemana ya? makanya munculin Rogernya kemana. Biar ketahuan juga nanti Hayabusanya match up sama siapa karena Alpha juga masih open. Dan namun di sini opsinya kok Alpha
jeleknya ya, ketemunya sama Zushinnya aja Ya sih. betul, ini agak kondisi yang gak cukup baik untuk mereka kan. Tapi ternyata Hylos Hylos. Wah, langsung. sebagai roamer untuk Widi. Wah, Ngebuka jalan rusuh dan ini ngebuat kondisi kalau misalnya Alpha di pick masih oke, Profesor. Iya ya, Karena targetnya ada Hylosnya. Ada Hylos di garis depan. Iya ya, targetnya jadi ngebingungin kalau dua sekaligus ya untuk Zushinya sendiri. Tapi menurutku di sini Rebellion malah lebih punya banyak opsi sih. Dia bisa bawa Arlott Roamer karena kita tahu sendiri lah combo dari Zushin dan Arlott ya, itu chain CC-nya nggak berhenti-berhenti. Itu akan Kari ternyata. Ajak Ari oke. Ajak Kari Juga. masih make sense, Kaja Beatrix masih make sense juga. Kajakari karena mereka harus menutup ke arah sosok Hylos. dari Hylos. Focus juga. Mereka harus instant kill terhadap Fuse. Dan ini harusnya bisa menjadi jawaban kalau para pasukan dari tim Liquid mereka nggak melakukan following up dari Hylos ini nggak akan lama, Profesor. Ini dan Kaja juga nge-deny Joy nggak sih? Karena last pick-nya masih ada kemungkinan Joy muncul. Ini kemana dong nih? Alpha kan? Paling enak Alpha. Atau udah Rogernya aja udah masukin jungle? Martis juga boleh kalau misalnya dia udah bingung. Oh, Martis. Opsi yang menarik sih. Punya power early, Power early punya game-nya. decimate. Iya. Jadi bisa dibilang X-Wing nggak bisa sembarangan juga. Gimana kalau kita putar sedikit Assassin Lancelot? Boleh, Wah, tapi Gimana kalau lini belakang? Kak, kita ambil Hanzo? Wow. Tapi chance-nya kecil banget sih kalau Lancelot. Kecil Karena memang. bukan masalah kecil di pick ya, tapi kecil untuk bisa dapetin sustain kemenangan di sini. Ah, Ruby Gold Lane. Ya, Roger udah paling bener Roger jungle kan? Iya, karena biar bisa save juga kajanya, targetnya juga nggak bisa buru-buru untuk Roger. Roger jadi eksekutor di sini. Peran penting bagi Favian sebagai damage dealer satu-satunya, terutama nanti ketika ngomongin soal mid game. Team fight yang bakal dipegang sama Aaron Chiki akan sangat powerful karena matchup dia adalah Kari. Ruby harus benar-benar memenangkan match up landingnya, tapi kita harus mengetahui juga bahwa Aaron landing Shiki jarang kalah lane. Iya, dengan Ruby lah apalagi sekarang ya, fighter yang di X-nya aja Ruby tuh tipikal hero yang gak gampang nih untuk dikalahin. Tapi gue ngeliat Hylos deh, di hadapan Jushin kayak agak berat gak sih jujurnya? Iya pasti sih, Hylosnya ini bakal diangkat terus. Mau nggak mau sih lebih tepatnya, dan secepat mungkin Swallow juga harus jadi nih untuk glowing one-nya. Karena dia tahu lawannya adalah Hylos dan Hylos nggak bisa dibiarkan ketika nanti menuju atau beranjak ke mid game dengan status pertumbuhan HP yang luar biasa. Rebellion, apalagi Kingman, ini menjadi pembuktian kalau dia bukan God Laner buangan. Dia harus membuktikan di depan mata Aaron Shiki. Tapi Aaron Shiki dan juga kawan-kawan akan meneruskan win streak ini. Mari kita menyaksikan The Sentimental Team Fight MPL Arena. Mana tabung tangannya? Let's go to the lean of down. Yes, farming pattern dari kedua jungle yang di awal harusnya nggak berbeda jauh. Tapi ini gue ngeliat pick off conditionnya Kaja bersama dengan Jushin. Kalau ngomongin Kari butuh item berarti. Anggaplah untuk 2 item awal. Kajanya lebih ke screaming aja kah di awal? Atau jangan-jangan ya kajanya nanti bakal combo atau jalannya bareng sama Ryota. Ini dia two man move. Bawa Haya. Bawa Haya biar nanti Hayanya bisa nabung juga. Early game advantage mungkin dengan adanya kehadiran dari Skypiercer. Karena dia bawa Trill Warcry untuk Ryotanya, jadi sangat wajar kalau early game damage-nya bakal ada di Hayabusa, bukan ada di Swallow-nya sebagai Zushin. Walaupun kita lihat juga di sini Zushin-nya dari Swallow, emblem assassin Lim. Oh lari, nyari lari ya. Nyari lari dia. Untuk Iya. movement speed juga dia pakai Wilderness Blessing. Ya, tapi di arah cold lane kita lihat Aaron Shiki nggak bisa melakukan pokingan dengan sangat maksimal. Karena kita tahu dia close combat, dan sedangkan Kari dari early pun dia punya poking damage dengan pasif yang dimiliki Jabat dari Goblin. X-Wing, diklik for defensive dikeluarkan dengan hampir first blood untuk sendirinya. Karena di depan sana ada Fabian. Dua flicker berarti dari mid lane dan juga Romer sebelum kartu loh. Ini agak sedikit merugikan sih early game-nya karena Rebellion membuang 2 resource penting dan hanya mengandalkan Ryota nantinya sebagai assassin di menit kedua agar bisa mendapatkan objektif tanpa adanya battle spell yang membuat mereka bisa memperkokoh bagaimana tim fight-nya. Obvious juga lagi nih yang bisa ngebaikan di depan. Tanpa flicker kayaknya agak bahaya. Mungkin mirror kali ya, masuk ke dalam salah satu opsi tapi sepertinya enggak. Karena ngeliat dari gerakan X-Wing dia nggak mau turtle ini free. Ya Heskiel kali ini dipaksa Swallow di arah mid lane. Lihat bakal coba dipaksa dengan adanya first blood. Tapi apa Heskiel dan memiliki attack terlebih dahulu. Bahkan dia yang lebih awal akan bisa membantu tim fight di arah Turtle. Adu pop damage, reset lagi turtle-nya dan lihat setup yang dilakukan. No way, Aaron Shiki dia ke depan sana. Dibantu para pasukan dari tim Liquid untuk melakukan team fight. Sedangkan Fabian melakukan solo Turtle yang membuat para pasukan dari tim Liquid membuat satu barikade yang gak bisa ditembus oleh Rebellion. Lihat,
Dia lepaskan leadingnya, dia maju ke arah top lane, dan decision making yang dia buat itu membuat Rebellion langsung kehilangan turtle-nya. Wah, ini gara-gara karinya gold lane, jadi karinya single target, lama banget untuk clear wave minion. Make sense untuk ngebuat Iron Shiki jalan duluan ke area dari mid lane untuk ngezoning member dari Rebellion. Tapi di awal sebenarnya yang penting gak ke pick off aja sih teman-teman dari Rebellion menurut gua. Yang penting bisa farming, ya carry gitu kan, marksman non fighter. Makanya disengage saja banget. Oh my god! Wow. Indonesia Oh. Talent dan juga Inggris Talent. Oh, menuju ke arah Team Liquid. Sama rata semuanya. Kita lihat Full house. apakah para pasukan Rebellion akan menampar 6 caster yang bertugas. Karena tadi Lim hampir saja bisa mendapatkan peran seperti itu. Oh, Tapi nampaknya masih Rebellion. gagal. Tapi bahkan sepakat 2-0 loh. Sepakatnya 2-0. Itu makanya nggak ada game ketiga dari Talent Prediction. Dan itu yang akan kita saksikan. The Rebellion yang early-nya masih adem ayem. Karena memang draft mereka tidak menunjukkan kalau mereka bisa rusuh di early game. Walaupun dengan Kaja, walaupun dengan Hayabusa yang tadi udah sempat kita ekspektasikan bahwa ini akan menjadi draft yang cukup menuju ke arah late game dengan adanya Kari sebagai damage dealer dari Rebellion. Kita lihat di depan sana, Aron akan coba dipaksa dengan Avengers yang dimiliki, gak bakal bisa bertahan terlalu lama. Following up juga tidak ada di depan sana, jadi harus ada first blood di tangan dari tim Rebellion. Cards, dia langsung objektif dengan Primal Ward yang dia miliki. Setidaknya at least 1 point kill dia dapetin dengan pasti. Gue suka komitnya loh kok dari Kars. Ketika dia emang harus kill, pakai spell pakai dia. Dia nggak ya urusan nanti kurang damage atau gimana selama kalkulasi di awalnya udah matang. Dia pakai, dia berani untuk membuka. Iya, dia nggak menyia-nyiakan kesempatan ya, karena lagi-lagi Aran di sini juga menggunakan Vengeance. Dan kita tahu lah laning dari Poveus, dia lama loh untuk urusan clear wave minion dibandingkan dengan kehadiran dari Idit yang hanya modal 1 kali Earthshatter aja clear semua minion. Yes. Tapi kita menyaksikan gimana di arah gold lane masih adem ayem dan Fabian masih mencari peruntukan untuk dari early snowball yang dimiliki. Iron Shiki nggak akan bisa nampil early game seperti ini walaupun dia cuma punya corruption tapi itu udah cukup untuk bisa ngebuat Iron Shiki babak belur. Dari depan sana para pasukan dari tim Liquid. Mereka harus sudah siap kalau para pasukan dari tim Rebellion tidak akan kendor terhadap turtle mereka yang kedua. Mereka akan coba paksa kembali untuk merebut dari kehilangan yang pertama. Sama-sama mencari level 9 ya. Fabian lebih unggul, tapi ya Ryota bakal ketinggalan. Udah habis dari creepnya. Masih ditarik ulur dari turtle-nya. Gak ada yang mau setup pasti. Sama-sama menunggu terlebih dahulu dan lebih potensi malah untuk tim Liquid. Ya tapi buat sekarang sama-sama level 9 harusnya. Ryota juga nge-clear di bagian top lane. Sini akan ada damage yang imbang ya antara Retribution Battle. Tapi lagi-lagi setup siapa yang bakal lebih siap untuk team fight. Oke, memaksa zoning out menuju ke seorang Swallow. Cancel mereka dapatkan retribution-nya. Kali ini coba di tangan dari seorang Fabian. Karena zoning out dari Aaron berhasil membuat seorang Ryota berhenti di depan sana. Glorious Pasti, mencegah Swallow. Flicker power defensive. Dan teriakan Let's Go Liquid kembali berkumandang di arah MPL Arena. 2 flicker terbuang. Dan tetap gak bisa dapetin turtle-nya. Rotasi yang begitu berbahaya. Zoning dari tim Liquid Oke. on point. Tapi ini lihat Kingman bakal coba ditekan. Pressure yang diberikan kepada para pasukan dari tim Liquid di arah bottom lane membuat Kingman harus kehilangan turret mereka. Ya, lebih baik lepasin sih emang karena Ryotanya juga stay di top lane tadi. Ada sempat informasi yang diberikan juga dan itu yang membuat Rebellion jadi gak boleh untuk melakukan setup di area bottom lane untuk clear. Untung aja sosok dari seorang Poveus tadi seorang diri. Bayangkan kalau Poveusnya itu ada 3 orang ya di sana. Ada sosok dari Hylos sama Yeskiel. Instant pick off itu bisa terjadi. Kayak 2 pun digas sih tadi. Pasti sih, karena kebetulan juga Coach Shadow-nya udah keluar duluan kan. Iya. Dan ditambah Aran juga di sini memilih untuk Thunderbelt. Kita tahu sendiri bagaimana Poveus membutuhkan sekali ya hybrid defense-nya. Sehingga dia masih mampu untuk bertahan hidup semakin lebih lama lagi. Windtalker War Axe, ini farming dari Fabian cepet banget loh boleh dibilang. Tapi Iya. tempo kayak gini sebenarnya diuntungin RBL kan, Dek. Dia Setuju. mau carry soalnya. Iya. Tapi masalahnya perbandingannya, Iron Shiki join team fight, dia ada partisipasi lah untuk kill-nya. Sementara untuk perbedaannya dengan Matt, yang dimana dia belum bisa berbuat banyak di sini pun menurutku sangat-sangat berbeda jauh bahkan. Wow, ditabrak sama Aran langsung di depan sana. Target mereka adalah seorang Swallow yang tidak memiliki flicker. Crimson Beacon telah dikeluarkan. Tandanya para pasukan dari tim Liquid mereka sadar untuk bisa mengangkut fight di arah bottom lane kalau mereka paksa. Untuk initiate agak susah juga sih ngandelin Widi ya. Mau nggak mau dia harus chase di bagian depan. Tapi untuk Farlane nih, ngomongin Farlane, Hayabusa harusnya udah pegang top lane juga buat cari item, ternyata enggak. Rebellion. Kan ada Ruby.
kali ini kondisinya. Tidak bisa di-solo pick off, tidak bisa sembarangan. Kondisinya dia free dan bahkan menang laning dengan adanya clear area of effect. Kayaknya priority-nya juga nggak sih? Kayak Karinya juga butuh item. Jadi di sini teman-teman dari Rebellion juga sedikit membingungkan ya. Untuk mereka ngasih farming priority-nya ke Hayabusa atau bahkan ke Kari. Oh ini perfect turtle bahaya banget untuk para pasukan dari tim Liquid. Kenapa bahaya? Ini akan ngebuat gold laner mereka akan lebih untung dan perfect turtle di tangan para pasukan dari tim Liquid. Ya, tempo pelan memang, tapi objektif yang mematikan sekali. Tim Liquid ID, mereka kasih pressure loh, walaupun nggak ada kill-nya. Lihat sama zoningnya sih. Pressure mereka pelan banget, temponya benar-benar sabar, tapi di bottom lane Tapi David Chapman mengejar seorang Iron Sing Momentum! Flicker! Lihat membuat para pasukan dari tim Liquid memberikan kembali kanan yang mereka miliki. Para pasukan dari tim Liquid memaksa dua tim fight yang berbeda. Kas di depan sana, mencoba untuk mendapatkan double stun. Iron Shiki mengetikkan pergerakan dari Scar. Ketika ada Primal Ward yang tepat, membuat Swallow harus mundur ke arah belakang. Tanpa adanya Flicker, mereka menutupkan serangan. 3 hilang, tersisa 2 dirontokkan. Mereka gak expect sosok Iron Shiki bisa mendapatkan Name of Bandit-nya. Iya, kalkulasi damage yang kurang matang membuat counter setup tim Liquid ID menggila. dan bahkan men-trigger Purify dari Matt juga. Ryota juga nggak sempat untuk respon hal tersebut karena dia masih repot di bagian top lane tadi. Iron Shiki, dia menggunakan flicker, I'm offended-nya dengan sangat-sangat on point. Dan counterplay tersebut bisa dibilang perfect. Itu perfect banget dan ini dia. Ada Laura kali ini, FPLID Extremer. Halo Laura. Wah. Jambulnya kayak Jarjit. Makanya nih saya salah fokus ke sana, tapi kalian bisa nonton langsung ya ke Saya- official live-nya dari Laura. Ya jadi salah fokus ya jadinya ya. Iya, Oke. Kalau gitu kita balik lagi ke Income boleh Lin? ya manis banget ya. Iya. Permainan tim Eh, Liquid. Eksekusinya, iya Itu benar. mulus banget emang cara gimana mereka I'm offended with flickernya. Wah, Tadi ya, aduh, soal mantep pas banget. Ruby-nya benar-benar on point. Bisa menarik ya. Benar, menarik dua pemain dari Rebellion dan langsung hilang fokus loh. Padahal Divine Judgment-nya mereka yang start duluan. Betul. Ini nggak ada turret yang hancur satupun loh. Ya, Belum. Aku setuju belum. Karena emang belum ada perjalanan dari Hayabusa untuk melakukan split push-nya. Sementara yang berjalan sekarang adalah Matt dan harus membawa X-Win. Dia nggak bakal bisa berjalan sendirian untuk Karinya. karena teammate aja belum tumbang ini udah bagus untuk mereka loh, Bro. Poin plusnya di situ. Poin plusnya udah di situ, walaupun mereka tidak bisa menghentikan laju tim Liquid yang makin kencang. Wih, ini nggak bisa dikontes sih harusnya. Gak bisa dikontes. Ya, tapi mereka udah milih untuk ambil atas juga. Ini satu opsi yang lumayan banget. Balik lagi, Kari asuransi late game. Harus Mereka pulang sih berharap sekarang. banget. Tapi mereka udah tahu akan hal tersebut dan lihat di arah top lane. Karan dan juga Iron Shiki bakal coba untuk nutup gimana caranya mereka menuju ke arah invade jungle untuk pulang, tapi nggak aware tentang satu turret di arah top lane karena Dibiarin. mereka sadar dibiarkan saja supaya slow push nantinya. Ya mereka nggak mainin slow push, mereka akan mainin gimana caranya super minion itu pecahin dulu pasif base turret. Iya, dan membiarkan Favian mendapatkan Great Dragon Spear biar nanti sekali cakar 2-3 hero bisa dia lewatkan. Ini masalah utamanya adalah karena ya lagi-lagi dari awal kita udah melihat bahwa Rebellion bermain dengan pasif karena itu adalah permainan mereka, tapi ternyata semakin pasif tim Liquid ID semakin lebih mencekam. Pasukan dari tim Liquid, mereka bermain dengan slow push kembali lagi yang sudah kita bicarakan kalau mereka mencari ke arah pasif turret supaya nanti super minion selanjutnya akan udah bebas masuk ke arah base turret. Itu dia dua pasif telah mereka pecahkan. Top turret masih ada Lord bersama dengan super wave yang bergerak di arah belakang akan agak terpecah belah dua. Super pasukan dari tim Rebellion bergerak paksa di arah di baseline dan mancing ke arah seorang Hylos, tapi nampaknya mereka tertarik dengan David Chapman. Gak terlalu worth it mendapatkan Hylos karena mereka harus mendapatkan base turret dari mereka pecah di arah top lane. Hylos bukan target utama mereka, itu hanya distraksi, Profesor. Satu Setuju buah sih. Divine Judgment ya. Targetnya hanya Hylos memang yang bisa dikembangkan juga oleh Matt karena kita tahu power dari Kari untuk bisa menumbangkan HP yang begitu tebal dari Hylos itu sangat mudah sekali. Tapi Lord pertama mendapatkan base turret. Gak, itu gak worth it. Itu Iya, kemahalan. makanya aku bilang aku setuju banget dan sekarang tim Liquid ID cuma tinggal berfokus sama bottom lane aja. Dan bottom lane itu adalah lane jauh. Mereka punya banyak opsi, bisa jalan pakai 4-1 nanti dibukain mapnya atau 3-2 gitu loh. Malah mereka yang mengancam nanti untuk siapapun yang bakal melakukan clear dari Rebellion di bottom lane. Sebenarnya ya power speed push ada dari Rebellion. Kalau satu orang aja 4-1. Tapi karena prioritasnya tadi sih Bego rasa. Iya. Dia nggak jalanin Hayabusa, nggak prioritas ke Hayabusa dan sekarang Hayabusanya under banget. Nggak bisa match up sama siapapun jadinya. Setuju banget. Di sini Hayabusanya bahkan untuk mengejar ketertinggalan dari levelnya aja susah banget. Untuk menyeimbangi levelnya pun butuh waktu yang begitu lama. Itemnya juga benar-benar ketinggalan satu dan untuk
kita lihat dari Favian tadi dia selesai dengan Grip Dragon Spear. Entah nextnya Malefic ternyata. Buset. Lengkap 6 item full damage karena dia adalah satu-satunya sumber damage dari jungler. Buset itu penetrasinya full. Tapi lihat high loss dari Widi. Menargetkan suara Swallow. Target utamanya bukan Karsora Kars. Lihat. Tapi untungnya Kars dan juga kawan-kawan di arah top lane langsung sigap kabur dari kejaran sang kuda. Liar. Itu sinyal perangnya bukan dari Gila ya. bottom lane ya, tapi dari top lane loh. Iya. Pas minion top lane bergerak karena slow push tadi, tim Liquid langsung respon dan itu cepat banget responnya. Oke, dengan modal Glorious Pathway ya, dan bisa langsung bikin acak-acakan tadi posisinya. Dan Purple Ball sekarang gak bakal dikasih secara free juga. Berarti Favian ini Roger jungle tanpa Thunderbolt ya? Iya. Iya. Udah lama gue gak ngeliat. Full damage. Karena mungkin dia akan coba kasih semua badannya ke arah Iron Shiki sama ke arah Widi. Mungkin kondisinya kalau tadi Iron Shiki pakai bot laner, itu berbeda kasusnya. Dan lihat, Ditarik. itu dia pecah seperti seorang Iron Shiki. Cross dari depan sana, mencoba menghentikan pergerakan dengan adanya Iron Kar. Dan Swell dari korban. Tapi permasukan dari Tail Rap, lihat. Mereka kehilangan next win. No shadow kill, no speedy light trail, no even touchman. Only Kars yang punya Primal Ward kali ini. Oh my god, gak kuat. Damage yang tidak cukup. Akhirnya Iron Shiki masih bisa selamat. Lord bakal free. Bahkan tengahnya tetap dikasih pressure. Tetap dikasih pressure, mereka tidak akan meninggalkan pressure. Ayo Penta! Wow. Tidak masalah di following, nggak boleh permasukan dari Tablet Queen. Lagi-lagi, Kars jadi target utama. Primal Ward of the day for this time. Aran gak akan bisa nahan dengan cukup lama di depan sana. Tapi setidaknya, satu flicker telah terbuang walaupun tidak ada korban jiwa. Wow, ini dia. Dua lane sudah hilang. Dan Lord sudah mulai jalan. Winning conditionnya mulai tertutup dari Rebellion. Iya setuju, karena Rebellion hanya bisa mengambil satu pemain loh dengan menggunakan Divine Judgment. Tapi targetingnya udah tepat. Ya masalahnya semakin banyak target, Iron Shiki juga semakin bebas. Yes. Lihat betapa indahnya dari Arm of Vendetta yang begitu ofensif dari Iron Shiki. Dan mungkin bisa terulang kembali karena Favian juga sudah mulai datang. Untungnya nggak ada flicker untuk kali ini Profesor KB. Untungnya nggak ada flicker dan Super Minion masih bergerak masih Widi. jauh. Cross Pathway menuju ke arah belakang. Widi target utama mereka. Sel bisa menangkan. Tangan bahkan hilang itu saja dengan saat instan. Fokus ke arah pace nggak peduli apapun yang terjadi. Dilaikan pas. Wah. Serigala berburu domba. Tershutdown tapi care bersama. Di tangan Ten. Legwe. Serigala berbulu domba.